siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama-tama saya akan memperkenalkan, yaitu kami dari IKAPAL akan menceritakan sedikit tentang organisasi IKAPAL, peran LPPM, UPN-VJ, juga peran dari UPN-VJ dalam mendukung program-program yang diselenggarakan. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan yaitu kepada junior saya, mahasiswa aktif semester 5 yaitu Mas Faiz, yaitu ini salah satu mahasiswa yang potensialnya bagus karena pernah mengikuti program KKN yang diadakan di Malaysia dalam rangka membantu pendidikan. Betul Mas Faiz? Betul. Apa kesannya Mas Faiz? Tentu kesannya luar biasa ya, apalagi pengalaman pertama sebagai mahasiswa yang ke Malaysia juga. Nah itu karena apalagi program pertamanya UPN, nah itu suatu kebanggaan sendiri buat saya. Oke, baik, makasih nih Mas Faiz. Selanjutnya yaitu kepada abang kita, yaitu Bang Amir. Orangnya nyantai, penuh senyum, tapi keren. Beliau juga salah satu mendirikan perusahaan perkapalan dan sampai sekarang aktif di bidang perkapalan. Maka penting sekali bahwa sebagian besar Indonesia adalah lautan, perairan, dan maka kita harus mengenal industri perkapalan yang ada di Indonesia melalui Bang Amir ini, salah satu juga alumni dari Fakultas Perkapalan yang dulu namanya adalah Akademi Maritim dari UPN VJ. Sebelum dilanjutkan, maka gimana Bang Amir kesannya menjadi alumni perkapalan di UPN VJ? Baik, terima kasih Ibu Presiden IKAPAL yang telah memanggil saya untuk ikut podcast ini. Sebenarnya saya juga merasa terharu gitu kan, orang sudah tua seperti saya diikut sertakan seperti ini kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, demi untuk IKAPAL, pokoknya saya siap sedia. Ya sedianya saya juga hari ini sebenarnya ada tugas di kantor juga sedang audit, tapi karena permintaan dari Presiden IKAPAL mau nggak mau saya ikutin. Ya itu mungkin sebagai alumni saya merasa bangga, alumni perkapalan ya. Mungkin saya bukan alumni perkapalan, tapi alumni maritim. Karena saya masuk tahun 77, saya keluar tahun 81, dan alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu perkapalan itu karena saya pertama kali kerja di galangan kapal selama 8 tahun. Setelah itu saya kerja di Marine Consultant di PT Tomo Ensan, dan selama di Marine Consultant alhamdulillah saya mendapatkan beberapa lisensi dari luar negeri. Saya memiliki lisensi untuk Flag Inspector untuk Liberian, Republic of Liberian, kemudian Flag Inspector untuk Marshall Island, kemudian Flag Inspector untuk Republic of Kamboja. Kemudian saya juga sebagai non-exclusive surveyor untuk Register Italiano Navale, RINA. Keren banget ya pengalamannya. Dan satu lagi yang sampai saat ini masih juga berlaku, di saya punya ID card, yaitu di CR Classification Society Cina. Itu yang saya merasa bangga. Saya alumni dari Maritim, UPN Veteran. Saya memiliki 5 lisensi dari 5 negara. Bagus, keren ya. Kita kasih tepuk tangan buat Pak Amir. Baik, baik, makasih Pak Amir. Oke, mungkin sementara itu ya, dulu yang saya sampaikan. Oke, dan selanjutnya yang paling ujung itu adalah Bang Jo, atau biasanya kita memanggilnya adalah Mas Johannes ya, yang terpilih, atau kita selain di kongres kemarin ada Presiden IKAPAL yang tadi disampaikan oleh Bang Amir, juga terpilih juga sebagai sekjennya IKAPAL. Dan ini salah satu alumni dari perkapalan juga yang benar-benar selalu ingat ataupun mendukung program-program dari Fakultas Perkapalan dan kampus UPN. Dan saat ini kami mengucapkan dan bersyukur sekali karena pihak LPPM UPN VJ mempercayakan kami untuk mengikuti bazar, talkshow, podcast, dan pameran
kapal ya. Jadi ini adalah suatu apresiasi buat kami dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Dan sebagai sekjen, apa sih ya kan kesannya ya kan pada acara yang diadakan oleh LPPM UPN-VJ ini dan menggandeng kita, bilang gitu. Silakan Pak Sekjen. Iya, terima kasih Bu Presiden, Mbak Mila. Yang pasti merasa senang karena dipercaya ya, karena IKAPAL kembali dipercaya untuk ikut serta di dalam program LPPM ini. Dan ini kali pertama ya. Iya, betul. Kali pertama. Betul. LPPM menggandeng para alumni. Jadi ini juga sebagai rasa syukur dan rasa cinta kita kepada alma mater tentunya. Betul. Karena alma mater tetap harus kita ingat ya. Tidak boleh dilupakan. Kalaupun ada keluh kesah di masa lalu itu biasa lah. Tapi yang pasti appreciate dan provisiat untuk LPPM. Terima kasih, semoga di tahun-tahun mendatang makin maju. Perkembangan eventnya bukan hanya ini saja, tetapi mungkin ada hal-hal lain yang sifatnya lebih wah dari sisi keilmuan, begitu ya. Karena universitas yang tadi dikatakan oleh rektor itu adalah kan ini keilmuan, pendidikan, keilmuan dan penelitian, riset ya. Iya, riset. betul. Oke, seperti itu dulu, Ya. Mbak Mila. Baik, Mas Jul, pada intinya kami semua di sini mengucapkan terima kasih ya. Baik secara lembaga yaitu UPN-PJ melalui Pak Rektor, dan Pak Rektor itu juga memang aktif. Rektor UPN itu dari awal sampai dengan sekarang memang intens juga terhadap gerakan bela negara, karena ini kampus bela negara juga, dan ini juga membuat kami selalu mendukung, mensupport ya Bang Amir ya terhadap program-program yang melibatkan kami. Dan bila kami itu diminta, benar nggak Bang Amir ya? Kami siap ya Bang Amir ya? Siap. Dan alumni Pak atau mahasiswa para mahasiswa IKAPAL kan juga kita menampung dalam hal praktek ya. Betul. Bagaimana sih kesannya Mas Wais ya pada saat di Malaysia sana nih? Kan mengadakan pendidikan tuh kan, pendidikan itu apa yang dirasa selama di sana tuh? Apalagi sebagai mahasiswa perkapalan ya, ternyata harus bergerak di bidang sosial dan bergerak di bidang pendidikan. Dan itu anak-anak dasar loh, bukan anak-anak SMA ya. Coba ceritakan tuh sedikit saja. Oke. Mungkin pertama jadi dari pengalaman dulu ya. Iya, betul. Kayak aku pertama kali datang ke sana tuh kayak aku tahu nih bakal ngajar anak-anak, cuman aku nggak expect kalau ternyata yang diajar tuh emang anak-anak yang kayak apa ya, terbelakang gitu loh pendidikannya. Jadi aku saat hari pertama ngajar pun ada kan di sana juga udah ada teman-teman KKN yang lain. Aku tanya nih, dikasih modul pembelajaran. Nah ini aku nanya, ini tuh hari ini belajarnya udah sampai bab mana, udah materi mana. Terus kata mereka udah ajar yang mana aja, karena emang mereka tuh masih dasar banget. Oke, terus aku belajar, pas udah ketemu anak-anaknya tuh, ceria banget, seru banget ngajar mereka. Kayak ternyata mereka tuh walaupun tinggal di Malaysia, tapi apa ya, cinta rasa tanah airnya tuh kuat banget. Keren ya. Berarti program ini perlu ditindaklanjut ya, gitu ya Mas Wais ya. Betul. Berarti dengan merangkul para alumni seperti Bang Amir, Bang Jo, itu penting sekali ya. Bisa ya. Jadi jangan hanya bermain di lingkup kampus saja gitu kan. Kita kembangkan lagi di lingkup yang lebih luas lagi, begitu ya Bang ya. Iya, baik. Dan Abang sebagai, kita kan boleh katakan ya juniornya ya kan. Ya, saya lihat Abang tuh selalu senyum, happy, walaupun kapal itu keras ya kan ya, dan susah lagi ya kan. Bagaimana menyikapi ya kan ya dengan adanya teknologi dan IT ya kan, maju pesatnya era digitalisasi, era globalisasi yang ada. Lalu Bapak sebagai salah satu owner atau yang punya galangan
dan yang selama ini memegang 5 lisensi dari 5 negara. Apa tanggapan Abang? Oke, terima kasih. Ya. Begini ya, kita kalau bicara masalah bela negara, Iya betul. itu kadang-kadang bela negara itu identik dengan perang melawan musuh dengan senjata. Iya betul. Seolah seperti itu kan? Iya. Padahal nggak begitu. Hmm. Itu biarkanlah, itu ada yang ngurusinya, ada TNI Polri ya. Kita sebagai orang-orang sipil, intelektual sipil, banyak cara untuk kita melakukan bela negara. Misalnya perkapalannya. Ini kita tahu negara kita itu negara maritim yang terdiri dari berpuluh-puluh pulau, di mana hubungan transportasi itu bisa melalui darat, melalui laut dan melalui udara. Ya. Untuk itu perkapalan dituntut untuk menciptakan alat transportasi laut yang lebih canggih, lebih tepat, lebih cepat, dan lebih berkapasitas tinggi. Kita tahu ada pesawat yang kecepatannya lebih tinggi, tapi risikonya besar, biayanya juga mahal, dan kapasitas yang diangkut pun terbatas. Beda dengan kapal laut. Nah itu, makanya itu dengan di era globalisasi ini, saya rasa mungkin akan lebih mudah lagi menciptakan jenis-jenis kapal yang bisa lebih efisien, lebih hebat, lebih kuat dibandingkan zaman dulu. Oh iya betul. Ini pengalaman saya dulu. Ini dengan nah ini mahasiswa. Kalau saya dulu pada saat mau bikin lines plan sama body plan itu pakai manual. Iya betul. Sekarang kalian tinggal buka AutoCAD langsung jalan kan? Iya. Itu bedanya. Makanya itu lebih cepat, lebih tepat ya. Itu salah satu pemanfaatan dari dunia teknologi ya Pak Betul, yang kita betul. miliki, berarti mengandung peran yang sangat positif bila digunakan untuk hal yang positif. Betul. Dan itu sangat mendukung program dari perkapalan ya Pak. Ya Bang Amir ya. Untuk menunjang program bela negara ini. Iya juga betul, kita, benar, dan gitu. bela negara, dan keren banget ya Abang kita ya, ternyata bela negara itu bisa dilakukan sesuai profesi kita ya. Jadi tidak harus angkat senjata, tidak, tapi kita harus menghargai profesi kita, menjalankan profesi kita dengan baik ya kan. Itu juga salah satu gerakan dan aksi nyata bela negara. Dan saya lihat juga dari Fakultas Perkapalan itu juga mendukung program-program kita, baik melalui dekannya, kaproknya, dan seluruh keluarga besarnya. Dan itu dibuktikan dengan kemarin akreditasi kita ya, Fakultas Perkapalan alhamdulillah mendapat predikat unggul ya. Ya, dan itu adalah suatu apresiasi dan kebanggaan kami, di mana dunia perkapalan itu boleh katakan, apalagi jurusan perkapalan, jurusan yang langka begitu ya Mas Faiz ya. Iya betul. Dan apa sih Mas Joy, harapannya Mas Joy ya kan ya terhadap dunia pendidikan khususnya Fakultas Perkapalan untuk masa depan? Apakah perlu ditingkatkan mengingat prospeknya Indonesia? Ya. Begitu, silakan. Ini penting ya, Ya. karena bela negara itu juga menciptakan sumber daya yang unggul. Percetakan sumber daya yang unggul ini melalui pihak universitas, lembaga pendidikan. Betul. Nah, tentunya memang pihak universitas harus memberikan atau membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi fakultas, khususnya Fakultas Perkapalan, untuk memperoleh fasilitas-fasilitas pendukung, khususnya fasilitas praktek, fasilitas laboratorium. Karena begini, seperti misalnya fasilitas pengelasan. Nah, sekarang di dunia teknologi sekarang, pengelasan itu bukan hanya manual, tapi sudah ada menggunakan autopilot. Kan begitu ya Pak Hamid ya? Autopilot. Nah, itu para mahasiswa itu harus tahu juga hal-hal seperti itu. Betul. Karena itu di galangan, itu nanti akan berkenaan, akan bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Nah, selain AutoCAD yang tadi, kemudian era-era digitalisasi saat ini, itu memang pihak Peranannya universitas, penting. pihak universitas harus mendukung itu, Iya. harus mendukung itu, atau bila perlu harus mengadakan fasilitas-fasilitas itu, khususnya di laboratorium. Kenapa? Itu untuk membuka wawasan, membuka wacana bagi adik-adik mahasiswa bahwa dunia perkapalan memang membutuhkan ini, karena era digitalisasi dan komputerisasi ini kan terus berjalan ya, terus bergerak.
Nah ini generasi muda ini ya memang harus mengejar itu dan bila perlu harus seiring sejalan. Iya. Bisa mengimbangi itu, kan begitu ya Pak? Ya, keren Mas Bro ya, keren banget emang. Selanjutnya saya hanya pengen, apalagi kita sedang diberi amanah ya untuk mengurus organisasi Ikatan Alumni Perkapalan ya, di mana IKAPAL ini diharapkan mampu mendukung, mensupport program-program baik dari UPN VJ sendiri maupun fakultas perkapalan ya. Dan kita juga sangat memberikan, terutama saya karena boleh katakan saya angkatan muda ya Bang Amir ya, dan berkat dukungan Bang Amir juga ini ya kan, akhirnya bisalah IKAPAL ini semakin baik ke depan ya kan ya Bang Amir ya. Dan saya pengen nanya, kenapa Bang Amir itu pada saat itu tuh memiliki pemikiran bahwa IKAPAL ini harus dipimpin oleh seorang Sri Kandi IKAPAL. Kenapa? Padahal Sri Kandi ini hanya seorang ibu rumah tangga ya kan ya, dan tidak bekerja di bidang perkapalan, dan di lingkungannya itu adalah orang-orang perkapalan yang notabene itu kompetensinya sangat keren dan menduduki posisi-posisi yang keren sehingga mampu mewadahi dan memfasilitasi para mahasiswa perkapalan untuk praktek di industri perkapalan itu sendiri. Apa yang menjadi pemikiran Pak Amir atau Bang Amir abang kita ini? Monggo Bang. Oke, terima kasih. Mungkin motivasi saya kenapa waktu itu bukan hanya karena untuk dipimpin oleh Sri Kandi. Siapapun yang memimpin itu adalah cari yang paling baik. Ini kita kilas balik ke belakang. Mbak Mila ini seorang calon yang pernah mengajukan sebagai calon ketua presiden IKAPAL pada periode sebelumnya. Kalau sudah gagal satu kali, down langsung. Ini kok dia mau maju lagi, mau lagi kembali untuk mencalonkan sebagai presiden IKAPAL. Berarti di situ ada kesungguhan, ada betul-betul keseriusan untuk mengurus, untuk membuat IKAPAL itu maju. Siap. Itu sudah pasti. Ya, karena dia tidak mundur hanya oleh satu kali kekalahan, tapi dia akan maju untuk selanjutnya. Dan itu kembali bahwa sebuah organisasi itu harus dipimpin oleh seorang yang memang organisasi perkapalan, harus diiniin oleh orang-orang yang berkecimpung dalam perkapalan. Enggak juga. Tapi bagaimana memanage suatu organisasi itu agar bisa berkembang, bermanfaat bagi orang banyak, bagi mahasiswa, bagi alumni, bagi UPN sendiri, sehingga akan membawa nama baik semuanya. Itu yang paling utamanya ya. Jadi saya ingin kedepannya itu ada kolaborasi antara IKAPAL dengan pihak UPN dalam hari ini, terutama untuk fakultas perkapalan ya. Siap. Dalam menunjang kemajuan pendidikannya. Kita sadari bahwa anak-anak kuliahan yang hanya mengandalkan bangku kuliah, keluar dari kuliahan tempat kerja itu nol. Makanya harus ditambah untuk praktikumnya itu lebih banyak, ya, lebih banyak lagi waktunya untuk praktikum. Bila perlu ada tambahan-tambahan pendidikan ekstrakurikuler yang bersifat perkapalan yang nyata dari alumni-alumni yang ada. Karena alumni sudah banyak, ada yang di kalangan kapal, ada yang di klasifikasi, ada di marine konsultan, ada independent surveyor. Itu banyak tenaga pengajar yang bisa mendukung itu. Ya, makanya kalau bisa ke depan itu UPN bisa berkolaborasi dengan IKAPAL untuk membuat suatu sistem bahwa pendidikan ini agar begitu mahasiswa itu lulus kuliah, mereka juga sudah memiliki sertifikat yang kompetensi yang bisa digunakan untuk bekerja di lapangan. Sementara itu. Sertifikat pendamping ya Pak ya, sertifikat pendamping ijazah, dan itu memang sudah diatur di Dikti mengeluarkan suratnya bahwa setelah lulus para mahasiswa harus memiliki sertifikat pendamping berkaitan dengan kompetensinya begitu. Dan dari kongres sampai sekarang itu sudah berjalan Bang. Apakah terasa dipimpin seorang perempuan IKAPAL itu baik atau mengalami kemunduran Bang?
kalau berkata mundur dari dasarnya apa ya? Saya kira kalau harus berkata mundur gitu Ya, kan. betul. Tapi ini kan baru berjalan berapa bulan. Ya. Iya. Tapi aksi nyatanya sudah kelihatan. Aksi nyata sudah kelihatan. Baik internal di kapal ataupun eksternal UPN khususnya kan. Jadi udah kelihatan. Nggak mungkin saya akan berkata mundur. Ya. Atau jalan di tempat ya. Ya, Dalam waktu dekat ini kelihatan. Apa namanya, progres kemajuannya kelihatan seperti itu. Siap, Pak. Ya, mudah-mudahan kedepannya didukung oleh semua alumni, didukung oleh semuanya. Pengurus akan lebih lagi maju dan terus maju ke depan. Amin. Dan bagaimana sebagai mahasiswa aktif dengan adanya lembaga IKAPAL ini? Apakah ini lembaga IKAPAL ini sangat membantu bagi peran nyata dari IKAPAL terhadap mahasiswa aktif? Yang pasti kalau sebagai kita mahasiswa aktif untuk adanya IKAPAL ini kita sebagai apa ya? Kayak nanti kita kalau udah lulus tuh kita udah ada petunjuknya gitu loh. Oke. Jadi kita bisa udah diarahkan dengan ada alumni ini. Nah, jadi kita bisa seenggaknya ada gambaran nanti kita kerja tuh bakal gimana atau kemana. Oke, makasih Mas Faizal dan Sekjen yang kayaknya serius banget, Mbak, Sekjen kita. Jujur aja Nggak nih. serius nih, ya. agak ngantuk. Oke, karena sudah ya. Tapi Gimana? begini, memang saya harus akui ya, saya ini hampir 3 periode di beberapa kepemimpinan Presiden IKAPAL ya, dan saya memang melihat intensitasnya begitu tinggi ya di kepemimpinan Mbak Mila saat ini. Jujur saya akui itu. Kita belum 1 tahun loh Bang. Kita belum 1 tahun, tapi beberapa program sudah kita jalani, sudah kita ikuti. Salah satunya ini. Memang yang tadi saya bilang, peran serta alumni itu salah satunya apa? Kecintaan terhadap alma mater. Nah, kecintaan terhadap alma mater itu salah satunya terhadap jurusan yang dulu pernah kita tempuh. Begini, sebagai gambaran untuk adik-adik yang masih mengenyam dunia pendidikan, menjalani dunia pendidikan saat ini, itu memang perlu untuk mendapatkan tambahan sebagai wacana, membuka wawasan. Karena pentingnya kolaborasi antara mahasiswa dengan alumninya itu sangat-sangat penting. Saya pernah mengalami itu pada saat Pak Sanggit menjadi dosen tamu tahun 94 atau 94. Saya mengalami itu. Di situ saya baru terbuka bahwa ternyata dunia perkapalan atau dunia kemaritiman itu bukan hanya sipyat, bukan hanya galangan. Bukan. Masih banyak bidang-bidang lain di kemaritiman yang bisa kita aplikasikan ilmu kita tersebut. Jadi saya berharap sebenarnya pihak universitas terutama dalam hal ini fakultas itu memang mau membuka diri bekerja sama dengan para alumni begitu. Karena ini untuk membuka wawasan bagi adik-adik kita supaya mereka bukan hanya seperti katak dalam tempurung kan, bahwa 4 tahun mereka belajar yang mereka tahu adalah galangan, atau misalnya di dunia perbankan yang mereka tahu hanya bank aja, tapi ada juga kan hal yang sifatnya bisnis keuangan, ya, organisasi keuangan itu kita bisa masuk sana. Terlebih di dunia perkapalan ini kita kembali ya, bahwa dunia perkapalan ini demikian luas. Karena mau bicara maritim, bicara apa? Banyak begitu. Kalau kemaritiman itu dari atas laut sampai dasar laut itu maritim semua. Begitu. Teknologinya juga banyak. Jadi sebenarnya saya sangat berharap, kalau untuk dari saya sangat berharap bahwa pihak universitas dan fakultas itu membuka diri bagi memberikan kesempatan kepada para alumni juga untuk menuangkan ide, menuangkan ilmunya yang pernah diinikan kepada adik-adiknya, begitu. Karena itu sebagai gambaran loh, begitu.
Jangan mereka hanya tahu Sipiart, Galangan, Sipiart dan lain-lain, tidak. Iya. Begitu. Baik, Silakan, Bu. ya, baik, Mas Jo, makasih ya. Dan ini kesempatan ini yang diberikan oleh LPPM UPNVJ, sekali lagi ya kita mengucapkan terima kasih ya Bang ya, sehingga kita bisa menyampaikan, dan mudah-mudahan kegiatan ini tuh bisa disiarkan di media sosial, sehingga juga salah satu promo baik buat Fakultas Perkapalan yang telah meraih akreditasi unggul, juga buat LPPM UPNVJ bahwa program-programnya itu sangat inspirasi, sangat inovasi, dan mampu merangkul alumni melalui ikatan alumni fakultas ya, begitu. Kemudian program-program ini mudah-mudahan berkelanjutan, bukan hanya di bazar, pameran, talk show, dan nanti adalah podcast ini saja, tapi bisa berkolaborasi lagi dalam kegiatan-kegiatan yang bisa ya menggali potensi dari para alumni untuk membantu para mahasiswa agar terbuka ya wawasannya tentang dunia kerja, tentang lapangan kerja, juga tentang kompetensi apa yang harus dimiliki sehingga siap memasuki dunia kerja di era digitalisasi dan di era globalisasi. Dan saya yakin UPNVJ mampu menciptakan lulusan-lulusannya mampu berkiprah baik di dunia perkapalan maupun di industri lainnya sesuai dengan fakultas-fakultasnya. Dan kebetulan karena kami ini dari IKAPAL dan saya sangat bangga terhadap para senior saya, termasuk kepada Bang Amir, kemudian abang-abang yang belum bisa tampil di podcast ini, mereka berkarya mengisi NKRI ini dengan karya nyata sebagai aksi nyata bela negara, juga membantu para mahasiswa aktif dan para lulusan dari Fakultas Perkapalan untuk bekerja, ya Bang ya, bener nggak Bang ya, untuk bekerja dan praktek di galangannya dan di industri ataupun perusahaan-perusahaan perkapalan yang mereka bangun atau yang mereka menjadi ownernya begitu. Jadi itu adalah suatu prestasi yang terbaik bahwa alumni perkapalan itu sangat peduli terhadap, betul nggak Mas Wais? Ya, betul. Betul. Kepedulian yang dirasa apa Mas Wais? Mulai contohnya seperti saya yang kemarin yang KKN itu ya. Iya. Itu kan kita jatuhnya nggak hanya ngurus tentang perkapalan juga, Ya, betul. tapi udah mulai merana ke masyarakat nih. Nah dari situ tuh kita udah juga aware tuh ke pendidikan juga tuh dari Oh situ. iya betul. Ya, itu jadi salah satu yang concern penting juga. Betul, benar. Bagus Mas Faiz, dan saya selaku kakaknya Mas Faiz bangga ya Bang Amir ya. Coba 3 generasi kita ya, yaitu ketiga-tiganya dikirim untuk mengikuti KKN ya. Dan itu jadi walaupun kita backgroundnya teknik, kita jangan sampai bahwa kita harus mampu memasuki segala ruang. Nggak menutup kemungkinan. Siap ya kan, bagus, keren. Dan itu adalah sebagai aksi nyata bela negara bahwa kita mampu ya kan ya. Jadi makanya kita harus menggali potensi diri ya kan ya, dan jangan sampai kaku. Seperti di kapal kan ada toleransi ya kan ya. Selagi masih di batas toleransi, bener nggak Bang Amir? Bener nggak? Harus ya, selalu ada Tapi nama toleransi kalau itu. Pak Wasono, toleransi itu nggak ada. Nanti tenggelam kapal itu. Oh begitu. Nah kalau Pak Wasono keren lagi ya, direktur kita ya, mampu menciptakan kamus perkapalan yang sekarang masuk dalam stand pameran ya kan ya itu. Dan saya juga salam hormat buat Pak Wasono yang di rumah, yang sebetulnya ingin hadir, Mas Jo, Bang Amir ya kan ya, tapi orangnya sudah sepuh, umurnya Sudah 94 tahun. Iya, dan itu adalah orang tua kita benar-benar mendidik kita ya Bang Amir Betul, ya, dengan betul. penuh disiplin. Dari mulai saya itu memang Iya, didikan ala Jepang ya Pak Amir ya, harus benar-benar sekolah memang itu. dia seorang pendidik dia itu. Benar Itu ya. direktur kami, Mbak. Iya. Direktur kami yang pertama, Iya. Pak Wasono NA. Iya, Pak betul. Wasono NA. Dekan. Jadi dia itu Dekan itu. disekolahkan oleh Pak Karno dulu Pemerintah. melalui uang pampasan perang ke Jepang. Nah, Dan itu boleh katakan salah satu penggagas
perkapalan, kemajuan dunia perkapalan di Indonesia adalah Pak Wasono NA. Dan dia diserahin mandat untuk membangun kapal besar di Indonesia yang pertama kali ya. Dan dialah, dan saya bangga sebagai NKRI karena memiliki abang kita ya Bang Amir ya. Dan saya juga bangga memiliki Bang Amir, jujur aja. Dan abang-abang yang lain, termasuk ada yang punya, yang nanti pembekalan di kapal ya. Langit. Ada di Anyer kita September. Kita memiliki pembekalan kapal. Kita juga akan mengadakan pembekalan untuk pengurus kapal, yaitu ada di salah satu villa yang dimiliki oleh alumni kita angkatan dari Bang Amir. Bawah tahun. Ya, di bawah 1 tahun ya. 78. Dan ada beberapa program kapal yang memang kita Pak harus Saptari. dijalankan. Tentunya selalu membawa nama UPN VJ sebagai boleh katakan induknya kita, ya kan, karena kita adalah alumni UPN VJ dan kita selalu mengibarkan dan berusaha membuat nama baik alma mater kita di samping fakultas kita ya. Betul. Dan Tapi Mbak Mila, apa? kalau saya boleh potong, Ya, silakan. saya boleh nambahkan dulu. Ya. Jangan lupa bahwa nanti ada beberapa alumni juga yang nanti yang kaitannya dengan event LPPM ini di akhir nanti Iya, tanggal betul. 31 itu. Oh iya Talkshow. betul, Nah, benar. akan ada talk show. Iya. Disitulah ada beberapa senior lagi yang memang Iya. tadi Iya. Mbak Mila bilang cukup dibanggakan. Nanti Iya. akan hadir semua di sana. Iya, betul. Nah, disitulah siapa Mas? Tolong sebenarnya adik-adiknya itu kalau bisa disertakan, Iya. karena itu penting sekali. Hmm. Jadi di sana itu nanti para senior akan memberikan materi sekaligus untuk juga yang tadi saya sampaikan, membuka wawasan, Iya, betul. membuka wacana, begitu. Bagaimana ilmu perkapalan yang misalnya hanya sedikit saja, tapi bisa untuk menghidupi Iya. mahasiswanya Iya. ketika nanti dia berorientasi di masyarakat. Iya, betul. Jadi saya berharap itu talk show itu para mahasiswa saya berharap harus hadir karena Iya. itu sasarannya adalah mahasiswa. Ya, mahasiswa aktif ya, Mas Jo sasarannya ya. mahasiswa, betul. Yaitu yang bertema penguatan ya, Penguatan. bela negara di era digitalisasi Dalam dunia dan globalisasi perkapalan dan di kemaritiman. dunia perkapalan ya, untuk Indonesia Maju. maju. Itu kerennya. Dan kerennya lagi LPPM itu memberikan sertifikat terhadap para peserta yang hadir. Ya. Itu keren. Jadi event itu Iya, nanti- betul. Walaupun Event itu nanti hanya attending bersertifikat. sertifikat ya. Iya, Meskipun hanya melalui Iya, sertifikat, ya. betul Bang Begitu. Amir. Dan selain itu juga LPPM akan memberikan voucher bagi yang aktif dalam bertanya, ya kan ya. Dan kita jangan melihat vouchernya, tapi yaitu ilmu, Ilmunya, pengetahuan serta info-info penting yang ada dalam talk show itu. Dan itu langka sekali untuk mendatangkan mereka. Iya. Apalagi dekan Fakultas Perkapalan ikut serta menjadi salah satu narasumber kita, dan itulah bentuk apresiasi nyata, betul nggak ya, dari dekan Fakultas Perkapalan yang ikut serta dan bergabung dengan programnya IKAPAL untuk mendukung program-program dari LPPM UPN VJ, dan kita perlu bangga dan perlu apresiasi. Ya, barangkali dari Bang Amir ada lagi yang mau betul. disampaikan, Mungkin silakan. ada sebenarnya satu Iya. yang harus diralat, Iya. bahwa saya ini bukan pemilik galangan kapal ya, Iya. saya hanya sebagai pekerja aja Iya. di Marine Konsultan. Ya. Dan ini yang saya heran, di tempat saya itu banyak yang melakukan PKL, Iya, betul. tapi dari UPN belum pernah ada. Wah, ini perlu nih Jadi berarti. itu jadi catatan Ya. dulu. Yang barusan selesai dari ITS, Iya. sebelumnya dari UI, Undip. Tuh. sebelumnya dari Undip. Undip. Undip beberapa kali sudah. Oke. UPN kok nggak ada. Sayang Padahal sekali, di Bang. tempat saya itu adalah UPN semuanya. Hmm. Pemimpin dari tempat saya itu Iya. UPN semuanya. Berarti nanti kita harus silaturahmi lagi, Bang. Ya kan ya? Waktu itu sudah ngomong, katanya Pak Bambang betul. Sujasta mau datang ke kantor, saya tunggu-tunggu sampai nggak datang. Saya tuh menyayangkan aja, saya bilang
ilmu saya juga diberikan kepada mereka-mereka yang di luar UPM, sementara saya sendiri, alumni saya sendiri kok nggak ada yang ngajuin atau memang nggak tertarik gitu dengan perusahaan saya. Kebetulan perusahaan saya bergerak di bidang jasa ya. Itu jasa itu adalah marine surveyor dan marine konsultan. Nah, pekerjaannya banyak. Ada klasifikasi, kemudian ada marine supervision condition, ship appraisal, banyak pekerjaan itu. Ya, banyak sekali. Kemudian tadi kalau menyinggung dari Pak Sekjen bahwa dunia atau lapangan kerja untuk lulusan perkapalan. Jangan kita berpikir konotasi hanya kegalangan aja gitu atau di dok. Tapi banyak. Ada di klasifikasi. Ya kan? Ada di shipping company. Di shipping company itu kayak bisa dibagi superintendent. Apabila kapal mau lakukan docking atau mau bangun baru kapal, kemudian ada di marine consultant, ada di independent surveyor, ada di insurance adjuster. Jadi banyak. Bahkan ada di bank-bank yang mengucurkan kredit untuk shipping company itu perlu. Karena pada saat dia memberikan pinjaman kepada shipping company, dia harus tahu dong, betul nggak utang kapal nggak sih? Pada saat membeli kapal dia harus ikutkan persyaratan ini. Makanya perlu orang-orang perkapalan di situ. Ada di Mandiri, BNI, ada itu yang sudah mengucurkan dana kredit kepada perusahaan perkapalan. Seperti itu. Ya, baik, makasih Bang Amir ya atas info terupdate-nya. Kemudian kepada Mas Faiz nih, kalau bisa Mas sampaikan kepada mahasiswa aktif, ya kan ya, agar bisa mengajukan PKL ke perusahaan yang dipimpin oleh Bang Amir, yaitu Marine PT Tomo Ensan. PT Tomo Ensan. Ya, karena di sana itu ternyata yang PKL itu anak UI, anak ITS, tapi Undip, Unhas, tapi kenapa kok dari UPN sendiri tidak melirik ke sana, ya kan ya? Padahal kan itu yang praktek di sana adalah universitas yang bagus juga seperti Universitas UPN ya. Boleh katakan UPN sekarang kan menjadi salah satu universitas yang diperhitungkan oleh masyarakat. Terbukti dengan para calon mahasiswa yang masuk ke sini, kemudian melalui seleksi, dan boleh katakan wah mungkin 1000 banding berapa untuk bisa masuk ke sini karena banyaknya para calon mahasiswa yang ingin masuk ke UPN dan kesempatan itu belum didapat ya. Berarti UPN semakin ke depan itu harus lebih bagus lagi, dan tolong lagi saya sampaikan kepada Mas Faiz ya, agar adik-adik kelas ataupun mahasiswa yang aktif itu ya bisa mengadakan praktek di Tom and Son. Kebetulan Tom and Son itu tadi dari seluruh pejabatnya dan boleh katakan pegawainya itu dari UPN, Fakultas Perkapalan. Itu kan UPN atau kita sebetulnya jangan bilang X ya, tapi alumni dan keluarga besar dari UPN PJ, dan keren kan menduduki posisi itu, dan itu adalah satu kesempatan, kebanggaan juga. Ya, dan Tom and Son itu kan boleh katakan perusahaan yang bagus ya Bang ya, dan sangat skupnya internasional lagi itu ya. Dan ya karena kita berafiliasi juga beberapa surveyor dari luar kayak dengan SK Jepang, dengan DBV juga, ya NK juga, ya banyak lah itu. Baik, saya pengen kesan dan pesannya dari Mas Faiz kaitannya dengan penyelenggaraan LPPM ini kan mengadakan penyelenggaraan ini kan, yaitu ada stand perkapalan, stand yang dibuka yaitu stand bazar, stand pameran ya. Ini bagaimana untuk hari ini yang pembukaan ini, gimana kesannya? Oke, mungkin untuk hari ini karena pembukaan ini seru banget ya, mulai dari ada yang dari perkapalan, ada yang tadi dari mesin ya. Nah itu kita bisa lihat inovasi-inovasi apa sih yang udah dikembangin sama UPN ini dari LPPM juga. Jadi kita bisa lebih tahu insight lagi nih kayak apalagi yang harus bisa kita kembangin lagi buat kedepannya. Gitu. Betul Mas Faiz. Jadi dalam program ini maka itu mengacu kita ya, memotivasi kita agar
apa sih yang perlu kita inovasi lagi, yang Iya. perlu kita kembangkan kembali agar menjadi karya yang terbaru ya. Bisa jadi ide-ide baru juga. Iya bagus, bisa menggali untuk ide-ide baru di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan LPPM UPN VC itu kedepannya ya semakin oke, semakin keren lagi ya Mas Faiz ya. Baik, kalau dengan Mas Jo ya kan, kesan dan pesannya tadi kan sudah melihat pembukaan ya, yaitu bazar dan pameran oleh Rektor UPN VC ya, yang didampingin oleh Ketua LPPM UPN VC. Apa kesan dan pesannya? Ya, yang pasti sangat positif ya, sangat positif. Ya, terus terang benar-benar maju ya. Saya ini angkatan 92 ya, Mas Bimo ya, 92 dulu belum ada itu event-event kayak begitu, jarang itu. Makanya saya begitu tadi, wah luar biasa ya, saya sangat terkesan sekali. Tapi yang pasti sebenarnya lebih lagi harapan saya bahwa ini bukan mengumbar ya, tapi Mbak Mila melalui IKAPAL punya suatu program. Programnya adalah salah satunya kita akan membuat event tentang perancangan miniatur kapal. Nah, selama ini adik-adik ini mengikuti event-event itu di universitas-universitas luar. Nah, saat inilah Mbak Mila bilang, saya bukan mengumbar, tapi tolong doakan saja. Amin. Bahwa mudah-mudahan ini dapat terlaksana gitu, Pak Mir. Siap. Karena nanti melalui IKAPAL UPN dalam hal ini Fakultas Perkapalan bisa menjadi tuan rumah. Menjadi tuan rumah, menjadi penyelenggara, dan moga-moga kita bisa bekerja sama dengan LPPM ya. Siap. Begitu. Ya baik. Gitu. Ya, kita boleh kan menyebut Bisa- nama Mas Bimo? Oke kan Mas Bimo? Bisa berkolaborasi gitu, Iya. bisa berkolaborasi karena begini, kita memang butuh universitas juga. Iya untuk- betul, benar. untuk Mewadahi ini, ya, untuk betul. mewadahi ini. Benar. Jadi didoakan saja Mas. Iya. Saya bukan mengumbar, bukan. Tapi ini cita-cita karena program itu kan sudah ada, dan program itu harus menetas kalau untuk saya. Jangan hanya omongan saja gitu. Tapi semoga ini bisa menjadi nyata ya. Siap. Gitu, bisa menjadi nyata. Dan itu kita sudah berusaha koordinasi ya, dan mengadakan diskusi kecil walaupun belum secara resmi ya, yaitu dengan Bang Amir, Ketua Lab dari Fakultas Perkapalan, dengan dekan, dan sekilas juga dengan rektor dari UPN VC juga. Kami itu sudah menyampaikan, dan itu juga kenapa demikian saya memiliki keinginan agar IKAPAL dan Fakultas Perkapalan UPN VC itu menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan lomba atau kompetensi kapal cepat ini yang berbentuk miniatur ya Mas Faiz ya. Karena berkali-kali kita menjadi juara. Dan itu masa jadi juara terus, jadi peserta terus, sehingga kali ini kita harus menjadi tuan rumah dan penyelenggara, sehingga beberapa peserta dari universitas-universitas biasanya Mas Faiz ya, dari universitas-universitas yang di Indonesia yang ada jurusan perkapalannya yang biasanya ikut dalam kompetensi ini ya, maka diharapkan akan hadir di keluarga besar UPN VC untuk mengikuti perlombaan event ini, baik ya. Dan ini menjadi salah satu program kami ya, IKAPAL ya, juga fakultas tentunya, dan itu sudah kami jajaki, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan selanjutnya dengan Bang Amir ya, Bang Amir, boleh katakan kesempatan yang diberikan dari LPPM UPN VC untuk hadir dalam bazar dan pameran ini, apakah Pak Amir bisa memberikan kesan dan pesannya? Karena ternyata Bang, itu program ini ternyata diseleksi, dan salah satunya IKAPAL itu lulus ya kan ya, ikut dalam event pameran dan bazar ini Bang ya. Jadi dari para peserta itu banyak Bang, dan kita bersyukur IKAPAL dinyatakan lulus dan lolos dalam ikut salah satu programnya LPPM UPN VC. Apa Bang kesannya Bang?
Ya kalau saya sih mungkin sederhana aja ya, karena saya nggak terlalu banyak ikut terjun ke aktivitas IKAPAL. Ini karena kegigihan pengurus IKAPAL dan juga dengan dorongan yang luar biasa dari Fakultas Teknik UPN-PJ, sehingga pihak LPPM bisa menerima dengan baik apa yang diusulkan, apa yang diprogramkan, apa yang diinginkan oleh pihak IKAPAL dan Fakultas Teknik. Itu sangat luar biasa bagi saya. Jadi itu memang salah satu tadi itu. Susah untuk mengatakan IKAPAL sekarang mundur. Ini salah satu bukti kan bahwa baru berdiri juga sudah yang selama ini belum pernah diikutsertakan dalam event seperti ini kan. Ini langsung diikutsertakan ya, karena mungkin kegigihan para pengurusnya dibantu dengan fasilitas dan motivasi daripada Fakultas Tekniknya. Itu jadi luar biasa. Dan dorongan daripada semua alumni yang memang ikut serta di dalam kepengurusan di IKAPAL ini itu. Jadi saya sangat bangga sebagai alumni yang sudah tua, yang sudah senior banget gitu kan. Bukan senior banget saya kan. Karena udah punya cucu banyak gitu kan. Jadi bangga, saya tetap cinta alma mater UPN, walaupun zaman saya dulu PTPN bukan UPN ya. Saya cinta alma mater UPN, saya cinta IKAPAL karena prinsip ataupun moto daripada IKAPAL sekarang, IKAPAL adalah kita. Ya betul. Jadi itu terima kasih saya kepada LPPN, dan ini dikasih kesempatan untuk podcast ini, saya terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu mungkin bermanfaat. Kalau ada kekurangan itu memang ciri saya, kalau ada kebenaran itu milik Allah. Amin. Itu aja. Ya. Terima kasih. Ya, baik, makasih ya. Baik, makasih Bang Amir, makasih Mas Faiz, dan makasih kepada Mas Jo juga, dan bagi kita juga kepada LPPM UPN-VJ mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga kami bisa menyampaikan pesan dan kesannya terhadap penyelenggaraan program LPPM UPN-VJ yang melibatkan IKAPAL ya, untuk turut serta dalam penyelenggara ini. Namun IKAPAL tidak berdiri sendiri. IKAPAL itu memiliki keluarga besar, yaitu keluarga besar UPN-VJ dan keluarga besar Fakultas Perkapalan di dalamnya, juga keluarga besar para alumni IKAPAL itu sendiri, para alumni perkapalan, juga mahasiswa aktif perkapalan. Dan kita memang selalu berkolaborasi dan berkontribusi dalam setiap event yang ada, dan dari saya sendiri di mana mendapatkan amanah untuk menjadi presiden IKAPAL, yaitu pengen mendukung program-program yang ada dan yang diselenggarakan oleh LPPM UPN-VJ maupun diselenggarakan oleh UPN-VJ. Baik, kayaknya dari kami akan kami ya istilahnya nggak ada pesan-pesan lagi, Pak Bang Amir, Mas Jo. Terima kasih. Yang pasti terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya ya kepada LPPM. Bagaimana Mas Faiz? Cukup ya, baik. Dan saya sampaikan juga terima kasih, dan tetaplah semangat dalam berbuat kebaikan, dan yakinlah kita akan bisa bila kita bersama-sama, dan kita akan maju juga tidak bisa dengan sendirinya. Ya, tapi mari rapatkan barisan untuk melakukan aksi nyata bela negara melalui lembaga dan profesi kita. Bagaimana Bang? Betul. Setuju. Oke ya, setuju. Kita kasih apresiasi untuk Mas Jo, Bang Amir, Mas Faiz, dan tim podcast dari LPPM UPN-VJ. Terima kasih. Ya, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.